Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Hari ini aku akan reading mengenai jodoh lagi. Temanya adalah sebesar apa cintanya kepada kamu. Dan seperti biasa ini adalah pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Dan percayalah pada intuisimu akan membawa kamu ke kartu yang mana. Apakah kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu masih butuh waktu lebih untuk memilihnya, silakan pause dulu di sini. Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu di kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, di sini penandanya adalah play. Aku lihat di sini ini menunjukkan bahwa kamu dan dia akan menjadi pasangan yang sangat menikmati hubungan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan. Dan di sini memang namanya hidup, namanya hubungan cinta, pasti ada aja masalahnya. Dan hidup memang harus serius. Tapi di sini kamu dan dia menyadari bahwa hidup selain serius juga harus ada sisi yang dinikmati. Jadi mudah-mudahan aja ini bisa menjadi afirmasi positif kamu bahwa bersama dengan dia, hubungan ini akan menjadi hubungan yang sangat menyenangkan sebagai bukti cintanya dia kepada kamu ya. Aku akan taruh penandanya, aku akan mulai dari tarotnya dulu untuk melihat lebih dalam sebesar apa cintanya kepada kamu. The High Priestess dan juga Ten of Swords. Aku rasa gini, dia menunjukkan bukti cintanya dengan bertahan buat kamu, bertahan buat hubungan ini. Ada sesuatu yang memang akan dia perjuangkan di hubungan ini. Karena aku lihat dia serius sama kamu. Dia di sini punya kesungguhan, dia punya tekad yang sangat kuat mengenai hubungan ini. Dia juga sangat bijak gitu ya, berapapun usia dia ketika pertemuannya dengan kamu. Tapi di sini aku lihat ada sebuah kondisi yang cukup rumit. Bisa jadi di sini awal-awal ketemu kamu menolak dia, atau bisa jadi di sini katakanlah ada keluarga yang belum setuju dengan hubungan ini. Jadi kamu dan dia udah sangat cocok, udah sangat terkoneksi gitu ya. Tapi bisa jadi ada pihak keluarga yang belum ngasih restunya. Atau bisa juga konflik-konflik lain eksternal di luar kamu dan dia, yang mana ini menjadi PR buat kamu dan dia. Tapi di sini bukti cintanya adalah dengan aksi. Jadi tidak dengan ngegombalin kamu atau sekedar ngasih cinta, apa ya, pujian-pujian cinta doang, atau sekedar ngasih kamu hadiah, atau sekedar video call. Tapi di sini dia benar-benar membuktikan cintanya dengan perjuangan untuk mengatasi konflik ini gitu ya. Kelihatannya cukup menantang sih hubungan kamu dan dia dibanding mungkin teman-teman kamu. Tapi di sini kabar bahagianya adalah ada Four of Wands. Kartu ini banyak bercerita mengenai komitmen, penyatuan, pernikahan gitu ya. Jadi pada akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia ini serius sama kamu. Dia di sini nggak main-main sama kamu. Bahkan ketika ada konflik atau mungkin sesuatu yang harus diselesaikan sebesar ini, dia bisa membuktikan bahwa ini bisa terjadi gitu loh. Dan mudah-mudahan aja kalaupun misalnya masalah yang harus kalian hadapi adalah restu keluarga, mudah-mudahan restu keluarga menjadi salah satu pilar dari pernikahan yang kokoh ini. Jadi berlanjutnya hubungan kamu ke tahap yang jauh lebih serius dan ada kenyamanan di sana. Akhirnya setelah sebelum-sebelumnya kamu dan dia susah tidur karena mikirin kondisi ini, nggak enak makan karena mikirin situasi ini, jadinya udah lebih lega hatinya, lebih enak tidur, lebih ngerti kedepannya kita mau gimana setelah urusan ini selesai gitu ya. Ini indah sih. Dan ada Ten of Cups. Aku rasa di sini salah satu bukti cinta lainnya dia kepada kamu adalah dia adalah orang yang akan ngasih banyak perhatian sama kamu. Jadi selain aksi dia dan keseriusan ini, dia akan memberikan banyak perhatian. Dia akan memastikan kamu menjadi orang yang akan aman, nyaman, tentram, damai bersama dengan dia. Dan kalau misalnya di sini kamu udah ada harapan, aku pengen menikah, aku pengen punya anak, aku pengen keluarga yang mungkin kecil aja tapi ada kehangatan di sana, maka dia akan berusaha juga di sana. Dan bukti cinta dia, kalau misalnya dia ini adalah pihak laki-lakinya, aku rasa di sini dia akan berperan serta pada proses pertumbuhan anak. Jadi di sini bukan laki-laki yang pokoknya urusan anak, urusan istri aku mah nggak peduli, aku cuma nyari duit. Enggak, dia akan memastikan dia hadir untuk kamu, untuk anak-anaknya, berperan serta gitu dalam proses parenting dan sebagainya. Karena bagi dia pernikahan itu adalah kerjasama dua orang, bukan sekedar tugasku ini, tugasku itu udah, tapi kerjasama, teamwork gitu ya. Ini bagus sih.
ada Page of Swords juga, dan salah satu bukti cinta dia adalah dia agak sedikit posesif. Sedikit, nggak banyak-banyak, sedikit aja. Dan dia di sini juga selalu ingin tahu kabar kamu, selalu ingin tahu situasi hati kamu. Kamu gimana perasaannya hari ini? Apakah kamu bahagia? Apakah kamu kecewa? Kamu sedih gitu loh. Dan dia di sini juga akan lebih senang kalau misalnya kamu itu terbuka akan banyak hal kepada dia. Karena aku lihat di sini ketika dia udah percaya banget sama kamu, dia akan terbuka akan banyak hal tentang dirinya, mungkin juga kisah-kisah dirinya sebelumnya, apa harapan dia, apa ketakutan dia, perasaan-perasaan dia akan menceritakan itu sebagai bukti cintanya kepada kamu. Gitu teman-teman, ini indah sih. Dan kakak lihat juga sih di sini beberapa perasaan atau mungkin situasi hubungan kamu dan dia ya. Ada no, jadi emang kemungkinan di sini berhubungan dengan konflik yang tadi ku katakan itu ya. Bisa jadi emang ini sebuah penolakan. Bisa kamu yang sekali lagi nolak dia, atau keluarga yang belum bisa ngasih restu karena satu dan lain hal. Tapi pada akhirnya ada pembuktian bahwa ya dia emang mau serius sama kamu mengenai hubungan ini. Please don't hate me. Kemungkinannya juga di sini ya namanya ada sebuah kondisi yang gak menyenangkan. Bisa aja di sini ketika konflik ini sedang berusaha diatasi, ada perbedaan selisih paham sama kamu, atau mungkin dia salah ngomong. Tapi pada apapun yang terjadi di hubungan ini, dia adalah orang yang akan rela atau bersedia minta maaf. Jadi dia di sini nggak akan meninggikan egonya dengan enggak mau minta maaf gitu kan, tapi ya udah aku minta maaf, salah aku, atau mungkin aku minta maaf, apa yang bisa kita perbaiki mengenai hubungan ini gitu loh. Karena dia emang pengen serius sama kamu ya. I need time to heal first. Gini, ini juga ada kemungkinan bahwa bisa jadi ini adalah momen dimana sebelum ketemu sama kamu, atau mungkin di kamunya ini ada momen kamu pernah ada trauma mengenai kisah cinta atau pernikahan. Bisa aja ini kisah cinta kamu sebelumnya, atau mungkin kisah pernikahan orang tua kamu atau pernikahan kamu sebelumnya. Jadi kenapa kamu nolak dia di awal? Karena mungkin kamu butuh waktu, tapi kelihatannya dia bertahan sama kamu. Dia bertahan untuk yakin bahwa memang kamulah orang yang bisa dia ajak buat serius gitu. Aku bekerja keras untuk masa depan kita. Jadi emang di sini dia ada banget kerja kerasnya. Selain pembuktian dia akan bisa membantu proses healingnya kamu, membuktikan ke keluarga barangkali, atau mungkin menyelesaikan konflik apapun itu, dia sangat bekerja keras di sini. Dan ia mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehadiran dia di rumah, atau mungkin finansial, keamanan lainnya, maka dia akan membuktikan itu sebagai rasa cintanya kepada kamu. Jadi itu bukti cintanya dia, teman-teman. Aku mau lihat juga dari Oracle Angel di sini ya. Bukti cinta apa lagi, atau mungkin ada pesan-pesan buat kamu di sini. Ada heart to heart conversation. Kelihatannya di sini emang tipikal dia ini ingin membuat kamu nyaman dengan koneksinya bersama dengan dia, dengan hidup bersama dia gitu ya. Jadi emang tipikal orang yang kalau kamu lagi ada masalah, obrolin aja di waktu yang tepat, di saat emosi kamu udah lebih stabil, ngobrol aja ke dia. Iya sayang, aku sebenarnya lagi marah sama apa, keadaan apa, atau mungkin sebenarnya sayang maaf ya, aku tuh kecewa sama kamu misalnya karena apa. Bisa banget, tapi ngobrolnya berdua aja. Nggak perlu kamu share-share di sosial media, dia akan lebih menghargai kalau kamu ngobrol empat mata sebagai proses bahwa kamu juga menghargai hubungan ini, dan ada usaha kamu untuk ayo kita saling speak up gitu loh, saling ngobrol, saling bicara gitu. Kemudian satu kartu lainnya di sini ada attraction. Dia emang sangat tertarik sama kamu sejak awal. Jadi kalaupun di awal kamu nolak-nolakin dia, ya dia tetap tertarik sama kamu, tetap ada usahanya buat mendekati kamu. Dan di sini emang enjoying this moment fully. Jadi ada banyak kegembiraan kok. Emang masalahnya ada, tapi pada akhirnya lebih banyak kebahagiaan yang akan kamu rasakan, akan kamu rayakan bersama dengan dia. Kemudian romantic feeling, iya sih di sini selain kalian menikmati, kamu dan dia menikmati hubungan ini, akan ada banyaklah momen-momen romantis bersama dengan dia, dan kalian berdua akan belajar banyak selain mengenal satu sama lain, belajar juga mengatasi masalah bareng. Karena kadang mengatasi masalah diri sendiri atau mungkin sendirian beda sama mengatasi masalah berdua gitu loh. Di sini bisa aja lebih nyaman atau bahkan mungkin lebih berkonflik gitu loh. Jadi di sini aku rasa momen romantis kamu dan dia atau perasaan nyaman dan cinta itu akan sangat membawa banyak warna-warna baru di hubungan kamu dan dia gitu. Jadi aminin aja teman-teman di sini. Aku mau ambil
Tarot lagi. Aku akan lihat beberapa kartu ya di sini. Mengenai bukti cintanya dia kepada kamu. Ada Eight of Swords. Ada The Death. Kemudian ada Queen of Swords. Iya, yang namanya konflik pasti ada. Jangan khawatir, semua pasangan pasti pernah berkonflik atau punya masalah. Tapi di sini yang ingin aku tekankan adalah ketika masalah itu berputar-putar berlarut-larut, aku rasa di sini akan ada banyak perubahan di antara kamu dan dia. Perubahan ini lebih kepada bagaimana metode atau cara kalian berdua mengatasi masalah yang sedang terjadi. Dan di sini memang ada beberapa hal yang harus direlakan, diikhlaskan dalam bentuk apapun. Tapi ketika kamu dan dia ikhlas mengenai suatu hal itu, maka keberkahan lain akan datang di hubungan ini. Tapi ini bukan melepas hubungan ya, tapi memperkuat hubungan ini. Jadi kadang ada situasi yang emang nggak bisa dikontrol, ya udah diterima aja. Sebagai bentuk pertumbuhan kalian berdua, bagaimana kalian akan bisa menghargai momen-momen bersama, walaupun mungkin kondisinya sedang nggak oke-oke aja gitu, sedang nggak baik. Kemudian di sini karena ada gambaran kupu-kupu ya, jadi aku rasa emang akan ada perubahan, transformasi antara kamu dan dia bersama gitu ya. Jadi bahkan di situasi yang gersang, yang nggak nyaman ini pun akan ada banyak momen romantis antara kamu dan dia. Ada sekuntum bunga di sana yang menandakan dalam situasi nggak enak sekalipun kalian berdua tetap bersyukur, tetap menikmati sesuatu yang bisa dinikmati gitu loh di sini ya. Dan emang antara kamu dan dia ini akan saling melindungi, dan lebih tepatnya dia. Jadi salah satu bentuk perlindungan dia ini adalah bukti cintanya kepada kamu. Perlindungan di sini macam-macam. Bisa aja melindungi kamu secara keuangan, secara fisiknya dia, atau mungkin membela kamu kalau misalnya kamu ada gosip negatif, itu dia akan membela kamu di sini. Bahkan sangat mungkin membela kamu di depan keluarganya atau teman-teman kamu gitu ya di sini. Jadi aku rasa jangan khawatir tentang kalaupun ada masalah datang dan kelihatannya susah banget buat diatasi, tenang aja. Akan ada perubahan selama kamu dan dia ada usaha nyata untuk ya gimana caranya mengatasi masalah ini bersama-sama. Jadi aku rasa ada kedewasaan di hubungan ini, tapi tetap sih emang ada banyak hal menyenangkan terjadi. Ada banyak berkah di hubungan ini. Jadi aminin aja teman-teman di sini. Aku akan lihat dari charm sekarang. Ini bisa jadi kamu atau dia ya. Akan aku lihat dari zodiaknya dulu di sini. Zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa. Scorpio, Gemini, Capricorn, Cancer, Aquarius, Aries, dan Pisces. Kemudian di sini ada unsur nama kamu atau unsur namanya dia: A, I, P, C, J, E, M, Q, D, dan W. Kemudian di sini adalah angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, tanggal ulang tahun, tanggal pertemuan, atau mungkin angka penting yang hanya kamu dan dia yang memahami: 27, 7, 9, 1, 3, 30, 19, 10, 11, dan 5. Dan aku mau lihat beberapa petunjuk lain tentang dia yang bisa jadi clue kamu mengenai kira-kira dia ini ciri-ciri lainnya apa. Oke. Wah, banyak juga ternyata. Ada kemungkinan di sini kamu dan dia ketemunya dari dating app bisa, atau di sini akan lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk ngobrol via telepon atau mungkin video call gitu ya. Jadi mungkin juga di sini kamu dan dia tinggal di kota yang beda atau negara yang beda, sehingga lebih sering pakai jasa smartphone buat komunikasi. Aku rasa di sini dia punya kebaikan hati banget. Jadi emang dia selain bijak dan dewasa, emang dia punya cinta kasih yang banyak ke kamu, ke anak-anak kamu, dan juga nanti bahkan ke orang-orang yang nggak dikenal gitu loh. Jadi sangat dermawan, sangat baik hati gitu di sini. Dan seperti kukatakan tadi, ada simbol kupu-kupu di sini yang menandakan ini juga sama, akan ada transformasi yang sangat besar di hubungan kamu dan dia. Jadi masalah yang datang akan membuat kamu dan dia belajar banyak di sini. Pertumbuhan jiwa, kedewasaan, pola pikir akan saling membantu di sini. Bahkan dia juga membantu proses healingnya kamu.
Ada kemungkinan dia di sini orang yang cerdas, smart seperti katakan tadi, dewasa, dan mungkin kalau misalnya di sini dia bekerja di kantor atau dia punya bisnis, dia di sini sangat cemerlang, atau mungkin di sini dia karyawan terbaik bulan ini, sering dapat, atau mungkin juga punya penghargaan di sektor bisnis atau yang seperti itulah ya. Kemungkinannya dia hobi baca buku, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan buku. Tipikal orang yang sangat bersihan, kemana-mana kalau bisa dia akan mandi dulu ya. Jadi dia juga nggak suka orang yang jorok, yang apa ya, yang malas-malasan mandi, yang bau gitu ya. Dia nggak suka. Dia lebih suka menghargai pasangan yang wangi, yang bersih, karena dia akan menerapkan hal yang sama. Dan emang dari sisi dia udah sesiap itu untuk pernikahan ketika nanti ketemu atau mungkin ketika penyatuan sama kamu. Makanya di sini sejak awal dia udah siap akan segala resikonya. Makanya dia berani mengambil resiko untuk bersama kamu walaupun mungkin situasinya cukup berlika-liku gitu loh di sini. Ya. Ada kemungkinan di sini dia bekerja di bidang kreatif yang bisa aja berhubungan dengan art atau seni digital, gambar gitu ya, kartun mungkin, atau bisa jadi di sini dia suka dengan warna-warna yang cerah untuk hiasan di meja kerjanya atau mungkin di kamarnya gitu. Kemungkinan besar dia suka makanan pedas. Kalau kamu suka makanan pedas, maka kalian berdua akan sangat punya banyak waktu untuk menjelajahi kuliner-kuliner yang pedas gitu di sini. Dan ya teman-teman, itu yang bisa kulihat mengenai sebesar apa cinta jodoh kamu kepada kamu. Semoga ini membantu. Kalau ada hal baiknya afirmasikan, semoga terwujud buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, di sini penandanya adalah take a break atau istirahat dulu sebentar. Aku rasa di sini bukti cinta atau besar cintanya dia kepada kamu dibuktikan dengan cara kesibukannya. Jadi di sini mungkin dia sangat mengejar finansial, sangat mengejar karir, atau mengejar sesuatu yang akan membuat kamu nyaman. Atau mungkin memang kamu dan dia di sini sangat bekerja keras di hubungan ini sehingga kadang melupakan momen untuk berpikir rileks sejenak, menikmati hubungan berdua, bersyukur akan apa yang sudah kalian lalui, bermain atau having fun gitu ya, mungkin jalan-jalan ke taman kota atau mungkin makan berdua ngobrol di mana gitu. Tapi aku akan lihat di sini, emang ada sesuatu yang membuat kalian berdua bekerja keras atau gimana? Kartu awalnya aja ada Three of Pentacles di sini, Three of Pentacles dan Ten of Wands. Gini. Di awal pertemuan kamu atau mungkin setelah dia kenal sama kamu cukup dekat, hal yang membuat dia ini tertarik atau yakin kepada kamu bahwa suatu saat nanti kalian berdua akan bersama, hidup bersama gitu ya. Kelihatannya di sini memang dia yakin bahwa kamu adalah orang yang punya banyak kesamaan. Dan di sini sesuatu yang menghubungkan kamu dan dia adalah kamu dan dia bisa menjadi partner atau bekerja sama sebagai tim. Karena buat aku atau mungkin bagi banyak orang ya, jatuh cinta itu nggak hanya mengenai rasa cinta, romansa, gombal-gombal, tapi bagaimana kamu dan dia bekerja sama ketika nanti akan ada masalah datang, bekerja sama ketika ada keberkahan datang, bisa menikmati nggak berkah itu gitu loh di sini. Jadi kerjasama yang dipenuhi cinta gitu loh di sini. Dan biasanya sih pasangan-pasangan yang begini adalah pasangan yang realistis. Jadi aku rasa bukti cintanya kepada kamu adalah dia bisa menemukan bakatnya kamu sejak awal, kesamaan itu, dan akan bekerja keras. Aku rasa di sini memang hubungan kamu dan dia ini juga menjadi hubungan yang cukup menantang. Sejak awal dia menyadari mungkin ada perbedaan karakter antara kamu dan dia yang mungkin butuh waktu lebih untuk adaptasi, mungkin juga beda background keluarga, butuh adaptasi, tapi ada keyakinan di dia bahwa hubungan ini akan bisa diperjuangkan. Walaupun mungkin pergerakannya pelan-pelan, tapi lama-lama ada peningkatan gitu loh. Ya, jadi mungkin ini hubungan yang bukan hubungan yang 3 bulan kenal menikah atau yang seperti itu, tapi emang pelan-pelan. Ada sesuatu yang harus diselesaikan dia di hubungan ini, atau kalian berdua ada perjuangannya di hubungan ini untuk membuktikan bahwa kalian berdua sama-sama serius gitu loh di sini. Jadi di sini kamu nggak hanya kerja sendirian, tapi bener-bener bersama-sama berdua menyelesaikan kondisi atau hambatan yang akan menjadi salah satu PR di hubungan ini. Ya, tapi aku rasa di sini memang dari sisi feminin ada kekuatan di sini, kemandirian, sebuah
idealisme dimana kalau aku sudah yakin sama kamu, ayo seberat apapun yang harus kita hadapi, kita hadapi. Jadi ini konfliknya bisa aja macam-macam sih, ya. Bisa aja di sini restu keluarga yang belum dapat, atau mungkin di sini masih harus nabung, atau mungkin apa gitu ya. Tapi di sini ada rasa bahwa ya ayo kalau emang kita berdua atau kamu pengen serius, ayo kita serius gitu loh di sini. Jadi Queen of Swords ini adalah feminin yang dia nggak bisa bukan nggak bisa dikendalikan ya, tapi dia adalah tipikal orang yang kalau aku sudah yakin aku maju, mau ada orang sekitar menghantam, dia akan membela dan mempertahankan, mempertarungkan sesuatu yang dia yakini itu tepat buat dia. Jadi itu bukti cintanya kepada kamu di sini. Oh ya pantesan emang dari awal udah jodoh. Jadi emang selain kesamaan bahwa kalian berdua adalah partner, karena aku lihat di sini emang ada banyak kesamaan antara kamu dan dia. Pola pikirnya bisa, kedewasaan sikapnya bisa, bagaimana kalian berdua menghadapi masalah dan lain-lainnya. Aku rasa di sini emang ada banyak kesamaan. Jadi walaupun ada sesuatu yang harus diselesaikan atau mungkin di sini diperbaiki ya, apapun itu sama-sama ngerti gimana caranya. Jadi udah nggak terlalu aku pinginnya begini, aku pinginnya begitu, enggak. Tapi ayo kita punya ide ini, ayo gimana caranya gitu. Jadi apapun masalahnya, aku rasa ini akan menjadi tim yang solid. Jadi pasangan yang saling mencintai. Tapi aku lihat di sini emang pasangan yang emang ambisius gitu loh. Makanya di sini mungkin kenapa kartu penandanya take a break, ambisius banget kamu dan dia di sini. Ya, selain mengenai hubungan cinta, ya sekali lagi bukti yang akan dia kasih ke kamu adalah kestabilan hubungan ini. Tanggung jawabnya itu penting ya. Sword itu tanggung jawab, dan bagaimana dia bisa ketika ada masalah, ayo aku akan tahu gimana caranya gitu loh di sini. Walaupun mungkin jatuh tapi bangkit lagi, jatuh bangkit lagi gitu loh. Pantang menyerah di sini. Cerdas banget sih. Ya, jadi itu tanggung jawab adalah kata kunci di teman-teman yang memilih kartu kedua. Dan ya di sini kalian berdua emang tipikal yang bisa jadi sama-sama mengejar sektor pendidikan, sektor pekerjaan, bisnis bisa banget. Tapi emang di sini pergerakan dari hubungan ini nih pelan-pelan gitu loh. Bukan berarti stuck ya, bukan berhenti di tempat, tapi pelan-pelan. Karena emang ada sesuatu yang harus dibuktikan di hubungan cinta ini. Tapi pelan-pelan di sini ada pergerakannya, ada buktinya, ada realistisnya. Jadi akan sangat bisa diperjuangkan. Ada kesetiaan di sana sebagai bukti cintanya, komitmen, hal-hal yang akan dia janjikan di hubungan ini. Entah itu rumah, entah itu keuangan, entah apapun itu, pokoknya janji yang akan dia tepati gitu loh buat kalian berdua. Dan aku akan lihatkan juga, bukan itu dulu, ini dulu deh. Perasaan atau kondisi hubungan kamu dan dia ya. Aku berubah, dan ya memang di hubungan ini akan ada banyak hal yang mau nggak mau harus berubah. Nggak bisa mempertahankan ego, nggak bisa egois gitu ya di sini. Apalagi ketika ada masalah datang. Tapi kartu Ten of Wands ini sebenarnya kartu yang bisa selesai, tapi emang butuh waktu gitu loh di sini. Kesabaran dan kerja keras akan membuat kondisi yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin. Perubahan ya. Bagaimana aku membahasa Indonesiakan ini? Kamu menenangkan jiwa binatang, bukan jiwa. Kamu menenangkan jiwa liarku gitu loh di sini, liar atau mungkin jiwaku yang masih meronta-ronta gitu. Jadi aku rasa di sini kalau ketika sebelum bertemu dengan kamu, bisa jadi dia adalah orang yang hidupnya nggak jelas, uangnya habis entah buat apa, boros gitu ya. Dan juga di sini nggak yakin akan komitmen, tapi ketika pertemuannya dengan kamu ada perubahan di dia di sini. Ketika dia melihat bahwa kamu adalah orang yang tepat, bisa jadi partner yang saling bekerja sama, saling membangun ya, saling mendukung suka dan duka. Aku rasa di sini kamu secara nggak langsung menenangkan hatinya dia, mengubah dia pelan-pelan tanpa kamu sadari barangkali, tanpa paksaan, bahwa sisi liarnya dia menjadi seseorang yang lebih mengerti bakatnya, lebih mengerti panggilan jiwanya gitu loh di sini. Bahwa sebenarnya dia ini punya kemampuan buat serius, komitmen, loyal, cerdas juga, bertanggung jawab. Sisi itu semua keluar setelah pertemuannya dengan kamu, sekaligus ketika proses menghadapi kondisi yang cukup menantang ini gitu ya. Kemudian di sini aku menyesali apa yang telah aku lakukan. Jadi bisa aja emang di sini ada konflik antara kamu dan dia, tapi dia menyadari itu kesalahan dia. Dan menyadari di sini nggak cuma sekedar datang minta maaf,
tapi dia akan memperbaiki semua yang terjadi. Jadi dia akan bertanggung jawab penuh, ya. King of Swords, tanggung jawab di sini. Jadi ya kalau misalnya kamu emang melihat perubahan baik di dia dan dia emang ada usaha untuk memperbaiki semuanya, aku rasa dia akan sangat senang kalau kamu memberikan kesempatan itu kepada dia. Apakah kamu masih menjadi milikku? Jadi mungkin di sini ketika ada konflik ini dia mempertanyakan sih, apakah kamu akan tetap mau bertahan sama dia ataukah kamu akan selesai dengan ini semua? Ya itu sih. Tapi dia di sini bukti cintanya, dia sangat sayang sama kamu, dia nggak mau kehilangan kamu. Kayak gitu teman-teman. Dan aku akan lihatkan juga di sini beberapa oracle ya. Aku akan ambil 3 soulmate. Iya sih, ini emang berjodoh. Inspiration. Love yourself first. Aku rasa gini, ada kemungkinannya juga bahwa di kondisi hubungan kamu dengan dia ini pernah atau mungkin ada kemungkinannya ada perpisahan. Ya, jadi break dulu hubungannya. Makanya di sini dia ada kepikiran, apakah kamu masih menjadi milikku? Apakah kamu masih akan mau bersama denganku? Dan mungkin juga di sini perpisahan ini terjadi karena kesalahan dia, atau mungkin konflik ini belum bisa selesai gitu ya. Ada perpisahan, tapi yang namanya jodoh sama-sama sword, queen dan king, ya mau ada perpisahan seperti apapun, pada akhirnya dia menyadari kamulah rumah terbaiknya dia. Dan aku rasa di sini dia kembali kepada kamu kalau kamu ngasih kesempatan itu lagi ya. Kalau dia kembali kepada kamu, dia sudah berubah. Ya, dia sudah berubah di sini menjadi lebih baik, lebih mencintai dirinya, lebih serius dengan kamu, lebih ada komitmen, lebih ada perjuangannya. Ya, karena pada akhirnya walaupun dia sejauh apapun pergi, mencoba dengan orang lain pun, ya kamulah memang soulmate-nya yang akan selalu dia perjuangkan, kayak gitu di sini ya. Aminin sih kalau emang demikian. Dan aku akan lihat juga dari kondisi tarotnya di sini. Ada hal apa lagi? Bukti cintanya kepada, sorry, ada kartu yang kebuka. Aku shuffle ulang. Oke. Ada The Hermit. Ada Four of Swords. Ada Eight of Cups. Kelihatannya emang hubungan ini adalah hubungan yang akan membawa banyak perubahan, kedewasaan, harus berpikir ulang gitu ya. Dan ini ada energi move on. Jadi mungkin di sini ketika ada perpisahan itu atau mungkin ada konflik yang emang harus diselesaikan, ya harus mau menerima kondisi, memperbaiki keadaan. Tapi aku lihat di sini sebesar apapun konflik yang bisa jadi terjadi di hubungan ini, saran buat kamu, karena kamu yang nonton video ini, selesaikan dengan kepala dingin. Dan usahakan ketika kamu lagi berantem sama dia, usahakan jangan konfrontasi di saat emosi kamu lagi meledak atau kamu tahu emosi dia lagi nggak stabil. Jadi kalaupun emang ada sesuatu yang mau kamu sampaikan, merasa kecewa kamu, kemarahan kamu, tunggu sampai emosi kamu reda, dan kamu pastikan juga emosi dia reda. Karena aku rasa di sini karena kalian berdua sama-sama sword, ada kemungkinannya gini, dua-duanya ini sama-sama egonya tuh tinggi gitu loh. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi ada masa dimana kamu harus maju, ada masa dimana kamu harus mau ngalah sebentar, baru maju lagi gitu loh di sini. Dan emang harus ada lebih bijaksananya. Dan aku rasa hubungan kamu dan dia akan membawa banyak kebijaksanaan, kedewasaan pikir, jiwa yang semakin matang ke depannya untuk semakin serius gitu loh. Dan emang sih I follow my own path. Jadi emang udah jalannya. Kalaupun ada perpisahan, balik lagi. Kalaupun terus bersama, mudah-mudahan sesuai dengan jalannya yang emang harus kalian jalani sebagai takdir gitu ya di sini. Itu yang bisa aku lihat, karena emang soulmate sih, mau gimana pun juga ya terima aja situasinya gitu di sini. Dan akan ada banyak bukti yang dia kasih kepada kamu sih di sini. Dia akan semakin sabar menghadapi kamu, semakin bisa mengelola egonya, lebih dewasa lagi. Itu bukti cintanya. Jadi nggak sekedar gombal-gombal wae gitu ya. Aku mau lihat juga di sini dari charm, akan aku lihatkan zodiak ya, zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa di sini. Ada Cancer, Pisces, Taurus, Aries, Sagittarius, Libra, Scorpio. Kemudian unsur nama, bisa unsur nama kamu atau unsur namanya dia. T, L, S, O, J, F,
R, A, I, dan X. Jadi ini emang ada kemungkinan ya, ini adalah mantan yang kembali lagi sama kamu. Tapi ingat, kembalinya dia versi dia yang lebih baik, dan itu bisa kamu buktikan dengan apapun yang bisa dia buktikan kepada kamu. Nggak sekedar janji, tapi bentuk aksi dan realita gitu ya. Ini ada tanggal atau angka penting, bisa jadi tanggal pertemuan gitu ya, atau tanggal-tanggal penting lainnya. Angka penting 12, 17, 2, 26, 31, 29, 28, 19, 18, dan 4. Kemudian beberapa poin tentang dia yang bisa jadi ini adalah ciri-cirinya bahwa dia adalah jodoh kamu ya. Kemungkinan dia cakep di sini, mau dia cewek-cewek dia cakep, cukup populer di sini. Jadi ya mungkin ada banyak fansnya, tapi ya tenang aja, selama dia merasa bahwa kamu adalah soulmate dan belahan jiwanya, ya dia akan tetap setia sama kamu karena ada energi Pentacles di sini ya. Kemungkinan kamu dan dia ini suka jelajah kuliner, suka street food gitu ya. Ada momen dimana kamu dan dia mungkin makan di kedai pinggir jalan, atau mungkin beli cilok, beli telur gulung gitu ya. Jadi momen yang manis di hubungan kamu dan dia. Ada kemungkinan juga di sini dia sangat pekerja keras. Ini tipikal King of Swords banget. Pekerja keras sampai begadang-begadang juga dijabanin. Bisa jadi emang ini momen dimana dia lagi butuh pembuktian di bidang karir, pembuktian dia bahwa dia akan lebih stabil secara ekonomi. Jadi mau begadang-begadang juga hayu gitu. Dan di sini karena ada kartu Four of Swords ya, kamu sebagai pasangannya dia nanti, kalau emang dia sangat-sangat hektik, sangat-sangat gila kerja, jangan lupa perhatikan dia. Dan jangan lupa juga minta dia buat beristirahat, karena bagaimanapun juga ya, cinta sih cinta, cuma ya cinta juga ke diri sendiri. Jangan terlalu memforsir energi. Ya uang penting, tapi juga kesehatan juga penting kan gitu. Jadi perhatikan itu ya. Bahasa cinta dia bisa jadi word of affirmation, atau dia di sini emang tipikal orang yang kalau dipuji itu senang. King of Swords biasanya emang gitu. Jadi kalau dia punya pencapaian atau dia melakukan hal-hal baik buat kamu, jangan lupa berterima kasih. Makasih ya sayang udah bawain aku bakso, atau mungkin makasih ya sayang udah bawain aku obat di saat aku lagi sakit, gitu-gitulah. Jadi apresiasi bagi dia sangat penting. Dan aku rasa di sini akan ada momen dimana dia ini akan menjanjikan atau bener-bener akan membuktikan, akan ngasih kamu rumah, atau mungkin ketika setelah kalian menikah dia akan ingin memberikan kamu tempat tinggal yang nyaman dimanapun itu ya. Iya, ini salah satu bahasa cintanya dia juga adalah memberikan hadiah. Karena emang King of Swords ini biasanya sih kurang romantis, kurang bisa ngegombal, tapi dia lebih suka ngasih hadiah. Kamu sukanya apa? Apalagi kalau ini dari hasil kerja kerasnya dia, dan kamu ngasih apresiasi juga. Dan kemungkinan di sini ada kemungkinannya dia suka dengan tarot juga, sama seperti kamu, cukup percaya dengan hal-hal spiritual seperti itu ya. Kemudian di sini ada kemungkinan juga hujan menjadi salah satu nostalgia kamu dan dia. Mungkin kamu dan dia pernah kemana kehujanan, dan itu menjadi cerita manis gitu ya antara kamu dan dia. Dan kemudian di sini ada kemungkinan kalian berdua suka traveling, atau mungkin di sini kalian berdua harus menjalani LDR, sehingga ada momen dimana salah satu pihak mengunjungi kota atau negara yang bersangkutan. Ya, jadi dia datang dari kota atau negara yang beda sama kamu. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai sebesar apa cintanya kepada kamu. Kalau misalnya ada banyak hal positif, afirmasikan aja. Semoga terwujud buat kamu. Makasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, di sini ada di Edge of Light. Aku rasa di sini kamu dan dia ini adalah pasangan yang sama-sama sudah belajar banyak mengenai kehidupan. Bisa jadi kamu dan dia di sini adalah jiwa yang tua, atau mungkin kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, kamu dan dia di sini sudah lahir berkali-kali gitu. Dan bisa jadi kalian berdua pernah ketemu di kehidupan yang sebelumnya dan sekarang bertemu lagi. Bisa jadi untuk sebuah janji atau untuk memenuhi takdir yang berbeda lagi di kehidupan yang sekarang. Tapi aku akan lihat di sini seperti apa sih bukti cintanya dia kepada kamu. Ya, dengan tarot dulu kita lihat. Ada Wheel of Fortune, ada The Hierophant. Aku rasa gini, emang sih
dibanding file lain ya, aku rasa file ketiga ini yang paling siap, yang paling udah punya kedewasaan pikir mengenai jodoh, mengenai relationship, mengenai pernikahan juga bisa, karena ini kan tentang jodoh ya. Aku asumsikan dia orang yang menikah sama kamu. Jadi memang di sini kalian berdua baik-baik aja. Bisa jadi kamu dan dia ini di kehidupan yang lalu atau mungkin di masa kecil, masa remaja kamu mengalami kondisi kehidupan yang tidak mudah ya, tapi itu membuat kalian berdua lebih dewasa, lebih bijak, lebih punya pemahaman yang dewasa tentang relationship, tentang pernikahan gitu loh di sini. Kedewasaan pola pikir ini akan membuat hubungan ini sangat nyaman sih sejak awal. Jadi walaupun memang ada masalah selesai, ada masalah selesai. Dan itu karena dua-duanya saling bekerja sama, jadi selesainya tuh enak, nggak drama, nggak sampai berlarut-larut sampai semua orang harus tahu masalahnya. Ini adalah hubungan yang emang udah berkah banget. Jadi bisa jadi kalian berdua ini pernah menikah sebelumnya di kehidupan yang lalu, atau secara harfiah emang di kehidupan ini kamu mungkin pernah menikah, jodoh kamu pernah menikah sebelumnya, tapi mungkin berpisah dan sekarang ada momen dimana penyatuan dengan kamu, bisa jadi. Ya artinya banyak, karena ini kan general reading. Dan emang kedewasaan ini yang akan menjadikan kamu dan dia sangat indah. Tapi intinya sih hubungan ini lebih banyak lancarnya, lebih banyak enjoy-nya dibandingkan masalahnya tuh kan. Ada the full di sini. Emang kamu dan dia sama-sama tipikal yang udah ngerti ketika kalian berdua bersatu, bertemu, resikonya apa, kebaikannya apa yang harus jadi PR gitu loh. Terutama kalau aku lihat di sini, kalau kartu ini keluar, ini kartu pernikahan sebetulnya. Tapi juga di sini bisa menceritakan ada perbedaan yang cukup mendasar antara kamu dan dia. Bisa jadi beda tradisi keluarga, beda background keluarga, beda agama, bisa jadi. Jadi bisa macam-macam. Beda background pendidikan juga bisa. Itu mungkin yang menjadi salah satu tantangan di hubungan ini. Tapi karena kalian berdua sama-sama sudah sangat dewasa, sudah di training ya oleh kehidupan, oleh semesta, jadi akan ngerti kok harus bersikap seperti apa, harus gimana ke depannya gitu. Dan emang kamu dan dia sama-sama tipe yang mau mengambil resiko. Dan kalau kamu nanya, jadi bukti cintanya apa kak? Dia berani mengambil resiko. Itu bukti cintanya dia. Mengambil resiko ini bisa aja pihak dia yang tidak diuntungkan ya, tapi demi kebahagiaan kamu, demi berlangsungnya hubungan ini ke arah yang lebih serius, dia mau mengalah. Dia mau mengambil resikonya sebesar apapun itu. Dan itu adalah bukti cinta terbesarnya dia buat kamu. Jadi ini nggak main-main ya. Jadi ini nggak sekedar gombal-gombalan manis, nggak sekedar apa gitu ya pokoknya, tapi ini bener-bener aksi yang seikhlas itu demi hubungan ini. Ada Ten of Pentacles, ada Eight of Pentacles di sini. Dia sangat bekerja keras. Jadi selain pengorbanannya, bukti cinta dia adalah kerja kerasnya. Kerja keras di sini macam-macam. Pertama, kerja keras dia untuk setia sama kamu. Mungkin di luar dia sana ada banyak godaan, mungkin dia sangat cakep, mungkin keuangan dia baik sehingga ada banyak orang yang merayu dia, tapi dia bekerja keras untuk aku nggak mau tergoda, aku mau setia sama kamu, aku mau loyal sama kamu gitu. Atau di sini bisa jadi emang kerja keras dia ini untuk membangun hubungan ini. Kalau misalnya emang ada suatu hal yang harus diselesaikan, ada masalah, dia bekerja keras untuk itu. Atau dia membuktikan kepada kamu bahwa dia bekerja keras di sektor finansial, karir, pendidikan gitu juga bisa. Membuat kamu yakin bahwa dia ini memang seserius itu sama kamu. Ada Three of Cups. Aku rasa di sini akan ada banyak kegembiraan bahwa bukti cinta dia selain yang tadi itu adalah dia akan menjadi sahabat terbaiknya kamu. Jadi akan menjadi sebuah hubungan di mana romansanya ada, tenang aja, romansanya ada, keseriusannya ada, pengorbanannya ada, dan dia akan hadir selain menjadi pasangan, sahabat kamu. Jadi kamu di sini enak ngobrol apa aja sama dia, kamu menjadi diri kamu seutuhnya, nggak pakai topeng, nyaman lah di sini. Dan kamu bisa menceritakan yang hal-hal baik atau hal-hal ide-ide bodoh kamu gitu loh. Jadi kamu nggak malu-malu lagi. Jadi sahabat yang sejati gitu ya di sini. Dan sahabat sejati akan menyenangkan sih kalau jadi jodoh juga. Jadi kamu akan tinggal bersama, menua bersama orang yang jadi sahabat baiknya kamu. Jadi seru-seruan bareng, bodoh-bodohan bareng gitu loh di sini. Jadi
aminin aja. Dan aku mau lihat beberapa perasaan dia atau mungkin bukti cinta dia kepada kamu di sini ya. Selalu kamu dan hanya kamu. Jadi emang sejak awal dia udah ya kamu tujuannya, ya kamu harapannya dia, ya kamu yang akan dia perjuangkan gitu. Dan bisa jadi sangat mungkin dia udah lama stalking kamu, bisa udah lama naksir kamu, tapi mungkin kondisinya belum pas, jadi dia menunggu. Dan dia membuktikan bahwa aku yang terbaik buat kamu gitu. Jadi aminin, ini bukti cintanya dia juga. Kemudian di sini aku ingin kamu ada di hidupku. Jadi ya itu bukti cinta dia, perjuangan dia, pengorbanan dan segala-galanya buat kamu. Bahwa dia ingin kamu hadir di hidupnya dia. Jadi menua bersama, bekerja sama gitu di sini, saling menyayang, saling mencinta. Aku terluka. Jadi di sini bisa banyak kemungkinannya. Terluka di sini bisa aja terluka karena ada suatu hal terjadi, atau mungkin dia pernah salah bicara, pernah salah menduga tentang sesuatu gitu ya, sehingga mungkin ada konflik yang terjadi antara kamu dan dia. Tapi di sini menandakan bahwa dia nggak mau kamu terluka. Mungkin dia pernah terluka sebelumnya, dia rasa itu nggak enak, dan dia nggak mau kamu mengalami kejadian yang sama gitu di sini aku lihatnya. Jadi ya itu salah satu bukti cintanya kepada kamu. Aku bermimpi tentang kamu. Jadi kalau dia di sini bermimpi, ini macam-macamnya, bisa aja mimpi di saat tidur, atau mungkin dia di sini emang sudah memanifestasi kamu dalam doa-doanya, dalam setiap tindakannya, bahwa dia ingin kamu hadir untuk hidupnya dan memperjuangkan banyak hal buat kisah ini bersama dengan kamu. Gitu loh teman-teman. Dan aku pengen lihat beberapa hal lain bukti cintanya, atau bisa jadi ini adalah pesan buat kamu tentang hubungan bersama dengan dia ya. Soulmate. Oke, emang jodoh ya. Ada trust, ada you deserve love. Jadi di sini sih bisa aku bilang bahwa emang ini jodoh, emang pertemuan lagi. Kalau memang di kehidupan sebelumnya pernah ketemu, ini pertemuan lagi yang mana mungkin di kehidupan sebelumnya kisah kamu dan dia ini tidak berjalan mulus, tapi sekarang akan lebih mulus gitulah jalannya. Konflik tetap ada, tapi lebih ngerti gimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi. Dan aku rasa di sini salah satu bukti cinta dia juga adalah dia akan percaya sama kamu sebagai sahabat, sebagai pasangan, dan dia berharap bahwa kamu percayalah sama dia, akan banyak hal. Percaya dia akan mengatasi masalah kalian, percaya bahwa dia akan setia, percaya bahwa dia akan menemani masa muda, masa tua, masa renta kalian berdua kayak gitu. Dan di sini dia juga akan membuktikan cintanya bahwa kamu layak untuk dicintai. Kalau kamu adalah tipe orang yang sering nggak pede, pesimis, nggak yakin akan menikah dengan orang yang tepat, aku rasa di sini dia akan membuktikan bahwa kamu sangat layak, kamu berharga, kamu sangat layak dan pantas dicintai sebesar ini dengan banyaknya pengorbanan yang akan dia kasih kepada kamu. Gitu teman-teman ya. Aminin kalau emang ada afirmasi positif di sini. Kemudian aku akan lihatkan juga di sini dari tarotnya ya. Apalagi nih bukti cinta dia atau mungkin pesan-pesan lainnya buat kamu. The Chariot, The Empress. Ini bagus-bagus semua. Jadi sekali lagi emang di sini kamu sudah ditempa oleh kehidupan, ditempa masalah, baik di kehidupan ini, di kehidupan sebelumnya. Jadi ini tentang perjuangan. Dia akan membuktikan cintanya dengan berjuang buat kamu. Ada aksi, sekali lagi, ada bukti nyatanya. Dia di sini penuh percaya diri bahwa kamu akan aman bersama dengan dia, bahwa kamu akan nyaman bersama dengan dia. Dan aku lihat ada banyak keberkahan di hubungan ini. Jadi aminin aja semua kerja keras dia, ya, semua kerja keras dia, semua pengorbanan yang dia kasih buat hubungan ini. Pada akhirnya akan ada banyak kebahagiaan, keberkahan. Kalau kalian berdua menikah, aminin akan ada anak di sana, pertumbuhan, perubahan yang baik di sini, kemakmuran. Dan ini akan ada banyak kebahagiaan karena ini nggak datang begitu aja. Ini sesuatu yang buah manis perjuangan kalian berdua, terutama dia gitu di sini. Dan aku rasa di sini akan menjadi hubungan yang damai. Sekali lagi, konflik
akan ada dimanapun kita berada, bersama siapapun konflik akan ada. Tapi di sini kalian berdua akan bisa menangani masalah itu dengan lebih bijak. Dia akan sabar menghadapi kamu, dia akan mau minta maaf duluan, dia akan punya kedewasaan bahwa ketika dia lagi emosi, dia harus kendalikan itu, nggak dengan marah-marah, banting-banting gitu ya. Tapi ya gimana caranya menyelesaikan masalah sebaik-baiknya dengan kamu. Walaupun mungkin kamunya lagi emosi tingkat tinggi, tapi ya ayo kita ngobrol, ayo gitu loh. Jadi kalau di sini sih saran buat kamu, kalau emang lagi ada masalah, dinginkan pikiran, dinginkan hati, baru ngobrol sama dia. Nggak perlu posting-posting, nggak perlu sebar gosip sana sini, langsung tujukan ke dia. Karena aku rasa di sini dia punya banyak cara kok untuk bisa menenangkan diri kamu dan menyelesaikan masalahnya. Dia di sini pantang menyerah, sangat berani, dan aku rasa dia akan melindungi kamu dalam berbagai hal. Gitu di sini dia menjadi orang yang akan bertanggung jawab juga di hubungan ini. Maskulin banget sih di sini. Jadi emang udah ada jalannya, tinggal berani apa enggak gitu aja. Ya. Dan aku akan lihat dari charm di sini. Ini adalah zodiak, bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Virgo, ada Aquarius, Aries, Cancer, Capricorn, Gemini, dan Sagittarius. Kemudian unsur nama, ini bisa unsur nama kamu atau unsur nama dia, W, L, H, D, Y, A, E, U, B, dan O. Kemudian tanggal penting atau angka penting antara kamu dan dia, tanggal pertemuan, tanggal pernikahan, tanggal lahir, atau angka penting yang cuma kamu dan dia yang paham, 25, 6, 12, 22, 8, 16, 24, 1, 14, dan 23. Tenang, masih ada beberapa ciri dia yang ya ciri-ciri dia bahwa dia ini adalah jodohnya kamu ya. Aku akan ambil beberapa. Oke, lagi. Oke, di sini ada kartu tadi yang menarik perhatian aku. Mana ya? Oh, ini. Jadi ini kan ada kartu di Hierophant. Ya, jadi di sini kelihatannya mengkonfirmasi bahwa ada kemungkinan kamu dan dia ini beda agama, bisa beda tradisi keluarga, bisa, atau ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang religius. Jadi orang yang selalu yakin Tuhan ada, Tuhan membimbing dia dengan segala caranya, dan dia orang yang takut akan berbuat kesalahan karena tanggung jawabnya harus ke Tuhan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah tanda bahwa dia mendewasa dan akan baik memperlakukan kamu, karena di sini dia punya keyakinan bahwa kamu adalah tanggung jawab dia gitu ya, akan dia pertanggungjawabkan nanti di depan Tuhan gitu. Ada kemungkinan dia di sini bekerja di sektor pelayanan. Pelayanan di sini bisa aja customer service, atau mungkin dia nakes gitu ya, kerja di rumah sakit, atau mungkin di sini di bank yang mana melayani customer. Pokoknya di sini berhubungan dengan melayani manusia lain gitu ya. Di penerbangan juga bisa. Ada kemungkinan juga dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan art atau kesenian, bisa seni lukis, seni tari, seni lain-lainnya, atau dia punya kemampuan atau jiwa bakat yang bagus untuk menggambar, melukis, entah di kanvas atau secara digital gitu ya. Ada kemungkinan suara dia bagus. Ya, jadi kalau dia nyanyi suara dia bagus, atau kamu dan dia di sini punya lagu kesukaan yang akan menjadi lagu kenangan di sepanjang penyatuan kamu dan dia. Atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan entertainment juga bisa. Ada kemungkinan juga dia tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan mistis, horor, hantu-hantuan gitu ya. Dia juga ada ketertarikan di sana. Suka dengan cerita-cerita horor, film horor. Dia punya kebaikan hati di sini. Jadi menolong sesama manusia, menolong sesama makhluk Tuhan. Kamu jangan kaget kalau dia sering charity atau berderma, ngasih zakat, ngasih sumbangan, entah berupa uang, tenaga, pikiran. Jadi kebaikan hati dia ini yang mudah-mudahan akan juga membawa keberkahan, membuka pintu berkah antara kamu dan dia gitu loh di hubungan ini ya. Kemudian di sini dia romantis juga, ada romantisnya gitu. Dia akan ngasih banyak kamu hadiah, atau mungkin di sini memanjakan kamu dengan apapun sisi romantis yang bisa dia bayangkan gitu di sini.
Ada kemungkinan juga dia di sini suka main game, bisa di smartphone atau pakai konsol gitu ya. Pokoknya di sini dia suka main game atau bidang pekerjaan dia berhubungan dengan game gitu. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai sebesar apa cintanya kepada kamu dan ciri-cirinya. Semoga banyak hal positif yang bisa kamu ambil, manifestasikan, dan semoga yang baik-baik terwujud buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang lain-lainnya. Bye-bye.